Hadirin jamaah sholat rahimahullah, kita masih bersama-sama mengkaji kitab yang jawab ringan dan aktual seputar sholat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas fitrah dalam sholat. Maka pada hari ini kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu syarat sholat. Apa saja syarat sholat? Jawabannya, syarat sah sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, mumayyiz atau balik. Yang keempat, suci dari hadas, yaitu dengan cara berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Yang lima, menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat sholat. Yang keenam, menutup aurat. Yang ketujuh, masuknya waktu sholat. Catatan sedikit, yang mau adzan zuhur dan asar itu harus berjemur dulu deh, terik matahari supaya melihat sudah masuk waktu atau belum. Jadi bukan jam ini kadang-kadang baterainya habis, ya, kadang-kadang kecepatan jamnya. Dalam Islam untuk mengetahui waktu sholat ada dengan cara melihat matahari terik banget ya. Jadi kalau keluar zuhur itu kalau ada bayangan di sebelah timur dikit berarti sudah masuk waktu zuhur. Kalau belum ada bayangan atau bayangnya sama dengan kita atau dengan benda tersebut, berarti belum masuk waktu zuhur. Walaupun jadwalnya sudah masuk, yang salah mana jadwalnya, bukan mataharinya. Itu jelas ya. Masuknya waktu zuhur jika matahari tergelincir ke mana? Tergelincir ke timur ya, karena dia dari timur, mataharinya ke barat ya, berarti bayangannya di timur dari benda tersebut ya. Ini sebagai tambahan kepada muadzin khususnya yang zuhur dan asar ya. Baik, itu kalau zuhur. Kalau asar, bayangan seseorang 2 kali lipat ya. Bayangannya sama dengan orang tersebut ya. Baik. Yang ketujuh, yang kedelapan, menghadap kiblat. Yang kesembilan, niat. Baik, kita masuk rinciannya. Apa dalil dari kewajiban menutup aurat dalam sholat? Apa dalilnya? Jawabannya, sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullaha sholata haidin illa bihimam. Tidaklah Allah terima sholatnya perempuan yang sudah haid, sudah balik, yang dasar balik, kecuali bihimar, dengan penutup kepala. Khimar itu penutup kepala. Makanya khomer disebut khomer karena menutupi akal. Khimar itu adalah penutup kepala, yang menutupi kepala perempuan. Juga pernah ditanyakan oleh Ummu Salamah, dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah seorang wanita itu boleh sholat dengan mengenakan baju panjang dan penutup kepala tanpa mengenakan kain? Ini maksudnya kain dalam. Beliau menjawab, boleh jika baju itu luas ya, jadi tidak ngecap ya, tidak membentuk tubuh, namanya baju yang ketat. Jika baju itu luas yang biasa menutupi kedua punggung telapak kakinya, bahkan kalau perempuan telapak kakinya harus tertutup menurut hadis Ummu Salamah ini ya, riwayat Imam Abu Daud. Baik, bagaimana hukum sholat wanita yang telapak kakinya terlihat ketika sujud? Bagaimana hukum sholat wanita yang telapak kakinya itu terlihat ketika sujud? Jawabannya, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Tetapi pendapat yang lebih kuat ya, bahwa telapak kaki wanita adalah aurat. Imam Abu Hanifah itu termasuk imam yang berpendapat bahwa telapak kaki kelihatan tidak apa-apa, atau bahkan di dalam masalah aurat beliau paling longgar ya, di dalam masalah aurat. Bahwa telapak kaki wanita
kurang nyunah. Kenapa? Karena membentuk kakinya kecil, panjang, kelihatan. Maka yang paling baik adalah yang dipakai oleh ibu-ibu di Indonesia, pakai ruko, mukena. Jadi gunakan rok dan mukenanya itu menutup seluruh badannya. Ya, itu lebih baik. Makanya tempat yang mau sholat seandainya ada ruko, pakailah ruko. Jika di jalan tidak ada ruko, maka pakai itu tidak apa-apa. Tapi sebaiknya dia nyiapkan baju bagian bawah menutupi kakinya. Itu lebih lunak, lebih tertutup dibanding kalau kaos kaki. Baik. Dalilnya tadi disebutkan di dalam hadis mauquf dari Salamah seperti yang saya sebutkan. Dengan demikian, kalau telapak kakinya sengaja dilihatkan, sengaja ini telapak kaki saya, ketika sujud maka sholatnya tidak sah karena salah satu auratnya telah terbuka. Tetapi jika telapak kakinya kelihatan tanpa sengaja karena anginnya kencang, bertiup-tiup semuanya basah, menyingkap baju bagian bawah, ya, terlihat telapak kakinya dan betisnya tidak sengaja, kemudian menutupin langsung, maka insya Allah tidak batal karena tidak sengaja dan segera ditutupi. Ada pula pembagian lain, yaitu jika terbuka itu sedikit maka sholatnya sah, jika terbukanya banyak maka sholatnya tidak sah. Pendapat ulama yang lain. Baik, pertanyaan berikutnya, di masjid tidak ditemukan mukena, bolehkah sholat tanpa mukena? Jawabannya, selama semua aurat tertutup kecuali wajah dan telapak tangan, maka tidak apa kalau dia tidak menggunakan mukena. Sebab fungsi mukena hanya sebagai pelengkap atau sebagai bahan tambahan agar rambutnya tidak mudah melupa. Itu kalau mukena ada dua, mukena yang dipakai, ada mukena dan pakai ruko atau pakai yang sholat secara lengkap. Mukena itu sering dipakai oleh perempuan supaya rambutnya nggak keluar. Jadi sebelum jilbab itu ada ikatan rambut. Itu supaya rambutnya nggak keluar. Tapi kalau nggak pakai itu, jadi pakai jilbab saja rambutnya nggak keluar, itu sudah sah. Tapi paling baik adalah menggunakan pakaian rangkap penutup rambut dulu dan mukena dalam arti yang besar itu ruko itu. Ya, bolehkah sholat di masjid yang menghadap ke kuburan? Masalah masjid mestinya. Ini masalah kiblat, ya. Syarat sholat sahnya sholat menghadap kiblat. Kalau menghadap kuburan bagaimana? Jika kuburannya berada di samping kiri atau kanan atau belakang masjid dan tempatnya terpisah dari masjid, maka sholat di masjid tersebut tidak apa-apa dan sah. Karena kuburannya sebelah kiri dan sebelah kanan di luar lingkungan masjid. Ini namanya samping arisannya ini kuburan lah ya. Ini namanya kuburan rasa karena kuburannya tidak di lingkungan masjid, bahkan tidak di lingkungan pesantren, walaupun berdekatan, maka itu sah. Karena samping masjid Rasulullah pada menggunakan kaki dekat, walaupun tidak nempel. Yang dilarang, karena yang dilarang adalah sholat menghadap kuburan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah engkau sholat menghadap kuburan. Kiblatnya Ka'bah bukan kuburan. Dan juga kalau kita sholat di depan kuburan itu khawatir kita bukan menyembah Allah tapi menyembah kuburan itu. Maka dilarang kita sholat menghadap kuburan. Jika kuburannya itu di depan kita atau ya di masjid itu sendiri. Tapi kalau kuburannya di luar sono, ya, itu tidak ada masalah. Larangan ini berlaku jika kuburannya di dalam masjid, di depan orang sholat dan tidak ada pembatasnya. Jika dibatasi dengan kuburannya di depan jalan Al-Islam ada kuburan, tidak masalah. Karena kuburannya dibatasi dengan tembok. Masjid, tembok pesantren, ruko, jalan, baru kuburan.
depan, tapi setengah kilo, nggak ada pembatasnya juga boleh. Kenapa? Karena jaraknya jauh, setengah kilo dari tempat sholat itu. Saya ini bertanya, apakah seorang perempuan harus mengulang sholatnya apabila terlihat 2 atau 3 helai rambut berjuntaian keluar, berhamburan keluar 2 atau 3 rambutnya? Sering kan akhwat itu kalau ngejilbab soal keluar rambutnya yang panjang. Rambut ini mungkin sudah terjuntai sebelum sholat tetapi tidak menyadarinya. Sering itu. Ya, kalau rambutnya nggak ketawa dong, sudah kelihatan. Ya. Jawabannya, aurat yang terbuka dalam keadaan tersebut mempunyai 2 keadaan. 1, aurat tersebut terbuka sedikit, ada 1 rambut. Keadaan ini pun masih terbagi jadi 2, 1 rambut yang keluar, kedua rambut ini. Pertama, jika aurat yang terbuka sedikit dan langsung ditutup, terbuka 1 rambut yang kelihatan rambut langsung ditutup, masukkan ke jilbab lagi, ya, maka sholatnya sah. Karena 1 sedikit, yang kedua segera dimasukkan ke jilbab. 2, ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Yang kedua, jika aurat yang terbuka itu sedikit tetapi dibiarkan rambutnya keluar, biarkan aja lah, biar cowok-cowok lihat rambut saya yang masya Allah pakai sampo talsik itu mungkin. Kalau dibiarkan seperti itu, kalau cuma 1 rambut dan dibiarkan sengaja, para ulama berbeda pendapat. Namun yang lebih mendekati kebenaran dan lebih kuat adalah bahwa sholatnya sah. Kenapa? Karena rambutnya cuma 1 helai atau 2 helai. Ini berdasarkan hadis Amr bin Salman bahwa dia pernah menjadi imam. Amr bin Salman itu orang yang masih kecil, 12 tahun kira-kira. Ya balik atau majlis belum balik lah ya. Tapi dia itu hafal Al-Quran atau banyak hafal Al-Quran. Waktu itu di kampung ini tidak ada yang lebih pandai dan lebih bagus serta lebih hafal daripada anak kecil yang 12 tahun ini. Riwayat lain mengatakan 9 tahun umurnya, 9 tahun orang Arab besar. Ya. Beliau mengatakan, saya pernah menjadi imam bagi mereka karena dia didorong, kamu aja, yang kita nggak bisa baca Al-Quran, kamu aja baca Al-Quran. 9 tahun. Ya. Fakuntu akumuhum wa ala burdatin li wa alayya burdah li sodirah sofrah. Ya. Sedangkan waktu itu saya pakai selendang kuning yang kecil, namanya anak kecil, pakai selendang kuning, sarung kuning gitu. Setiap saya sujud, ya, fakuntu idza sajadtu fakasyafat anni. Jika saya sujud, fakasyafat anni, maka terbukalah bagian auratku. Maksudnya pantatnya, lihatin dikit. Dalam riwayat lain disebutkan, fakuntu aqumu fi burdatin musolatin fiha fakun. Saya menjadi imam bagi mereka, sedangkan waktu itu saya pakai selendang tambalan yang robek dikit. Saya pakai baju, pakai celana robek, di tengahnya dijahit. Nah pas sujud jahitannya robek prak, kelihatan pantatnya dikit. Nggak kelihatan jelas itu pantat atau uang. Dikit, itu orang itu apa sih? Itu ada depan, kalau nggak kelihatan. Setiap saya sujud, maka terlihatlah pantatku. Setiap saya sujud, terlihat pantatku, tapi dikit, nggak semuanya. Nah ini hadis ini sahih, ya, ayat Abu Dawud, ya, hadis ini sahih. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, walaupun bukan di masjid Medina tapi jauh di kampung. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, riwayat ini disampaikan oleh para sahabat, ya, dan tidak ada pengingkaran dari Nabi Muhammad SAW. Ini kita bahas setiap pekerjaan, setiap kegiatan, setiap ibadah yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW, sedang Rasulullah masih hidup, tidak mengingkari, diprediksi beliau tahu, maka dianggap pekerjaan itu adalah pekerjaan Rasulullah SAW, namanya takrir. Setiap perkataan yang keluar pada zaman Nabi Muhammad dan diketahui serta tidak diingkari sama dengan perkataan Nabi Muhammad SAW hukumnya. Artinya apa? Itu berarti hadis takrir, ya,
takrir. Maka dengan begitu kejadian ini berada seperti ini tidak ada yang mengingkari pada zaman Rasulullah berarti sah. Kalau salah pasti ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah tidak tahu diberitahu oleh wahyu, itu pasti. Kalau salah pasti ada wahyu. Muhammad itu ada anak kecil yang imami sholat celananya robek, diberikan wahyu. Karena tidak diberitahu dan tidak diingkari, ini menunjukkan kebolehan. Itu menunjukkan pada dalam Al-Quran pertama, anak kecil yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan antara baik dan benar, dan hafalan Al-Qurannya lebih banyak, lebih bagus, itu sah menjadi imam sholat jika dia lebih baik daripada yang lain. Yang kedua, kalau auratnya terbuka dikit, tak sengaja, ya, maka itu sah. Seandainya sengaja pun, tapi susah untuk mengembalikan, maka itu sah menurut hadis Amru bin Salamah yang diberikan oleh Imam Abu Daud dan hadisnya sahih. Wallahu a'lam bishawab.